Sofian Jalil mengatakan bahwa ke depannya ini akan bagus. Ya, artinya apakah benar kalau Omnibus Law Cipta Kerja ini akan merugikan orang di jangka pendek? Enggak, Tidak, tidak merugikan jangka tidak. pendek, tidak Apakah sudah merugikan. adil buat semuanya? Begini, yang jadi masalah adalah ya kalau nilai kan yang paling banyak dipersoalkan kan tentang klaster tenaga kerja, Ya, ya ya. kan. Yang paling ekstrim atau yang sering disebut adalah mengurangi apa itu bayaran kalau orang di PHK Mm-mm. dulu maksimum 30, 32 32 kali. sekarang jadi 25. 25, ya kan, itu dikurangin, kesannya bahwa merugikan. Tapi prakteknya Pak Deddy selama ini yang mampu perusahaan kalau misal PHK orang bayar 32 Ya, cuman kali 7% apa 9%? 7%. Ya, Yang 7%. banyak kemudian kadang-kadang perusahaan tutup, lari, kabur. Ya udah hilang aja, Iya. selesai aja. Oleh sebab itu Presiden ingin memberikan sesuatu yang reasonable. Ya. Nah, bahkan kemudian pemerintah juga menambahkan di situ dari 25 kali itu pemerintah akan tanggung 9 kali lewat asuransi. Jadi supaya perusahaan di Indonesia nggak tertakut dengan momok bahwa nanti dia tidak mampu membayar kalau PHK. PHK itu bukan karena perusahaan mau, tapi karena perubahan teknologi, karena persaingan global dan lain-lain. Sir, terpaksa. you have a very good communication skill. Why don't you ada di Satgas Omnibus Law? Saya itu bagian dari Satgas Omnibus Law, Pak Deddy. Loh, Bapak tuh Satgas Omnibus Law. Iya, saya kan menteri yang terkait. Bahkan di bidang saya ada 4 klaster yang terkait di Kementerian ATR BPN. Masalah tata ruang, masalah pengadaan tanah untuk kepentingan publik, masalah bank tanah, masalah apa satu lagi klasternya masalah fasilitas untuk kawasan ekonomi. Oke. Itu Menteri ATR salah satu yang bertanggung jawab. Kita harus menyiapkan ada 5 rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Omnibus Law itu. Oke. Dan saya baca ini ya, jadi beliau ini dulu itu penyerahan tanah atau gimana Pak? Itu dulu berapa ratus ribu setelah Pak Jokowi minta target Anda 5 juta. Itu target sertifikat. Sertifikat dulu tuh berapa? 700-900 ribu. 900 ribu per Terus tahun. dia diminta oleh Pak Jokowi untuk 5 juta. Terus lebih ternyata dapatnya ya. Ya, Diminta lagi naik untuk 7 juta. 7 juta. Lebih Kita naiknya. capai 9 juta. Capai 9 juta. Terus-terusan. Target 9 juta. Kita berhasil deliver 11 juta. Nah, 2020 nggak bisa karena ada COVID dan sebagainya. dana, Tapi yang menarik dari sana, Pak Sofyan sendiri tadi mengatakan ke saya, nggak tahu nih, boleh nggak kok di sini diomongin, mengatakan ke saya bahwa di dalam itu sendiri ternyata banyak kecurangan-kecurangan juga katanya Pak. Dibilang apa itu? Di dalam maksudnya urusan sertifikat dan sebagainya. Oh begini, ya jadi masalah adalah ya kan ini ada tugas, itu juga tugas Omnibus Law. Omnibus Law itu tujuannya ada untuk mengurangi korupsi. Jadi misalnya Gimana caranya Omnibus Law Cipta Kerja? Iya. Cipta Kerja Iya. mengurangi korupsi. Betul, Apa bahkan hubungannya? menghilangkan korupsi. Bayangkan begini, dulu orang minta izin harus datang ketemu sekian banyak orang, meja kan. Oh ya UMKM Dengan sekarang. UMKM dimudahkan, koperasi dimudahkan. Kemudian yang kedua adalah izin berbasis online. Ya, Omnibus Law kemudian memerintahkan kita bikin rencana detail tata ruang. Sehingga kalau Dedi mau invest di Surabaya, lihat ya detail tata ruang itu yang kita masuk dalam GISTARU, Geoinformation System Tata Ruang, yang dikelola oleh Kementerian ATR BPN. Anda mau invest di mana? Anda udah ada di ini, ya kan? Tinggal datang ke BKPM minta izin. Tidak perlu lagi ketemu orang. Tadi izin-izin yang begitu banyak, permit yang begitu banyak. Semakin banyak ketemu orang, semakin Sebenarnya memang diberikan jalan untuk korup artinya ya, karena lininya jadi banyak banget untuk mendapatkan sesuatu kan. itu loh kan. masalah yang kita bicarakan. Presiden menyadari bahwa ini harus diadres, harus kita bereskan, ya kan? Dan itu adalah praktek yang umum. Reformasi birokrasi salah satu program utama Presiden Jokowi. Kenapa inti reformasi birokrasi? Supaya birokrasi yang melayani. Maka beliau perkenalkan DILAN, digital melayani. Jadi kalau nanti dengan digital, orang tidak perlu lagi ketemu orang. Di kantor kami telah memperkenalkan 4 layanan digital. Pengecekan tanah, kemudian hak tanggungan, roya, dan zona nilai tanah. Dengan ini kita masukkan ke sistem online, 40% antrian di kantor BPN berkurang.
Begitu udah digital ini nggak ada lagi bayar yang resmi, masyarakat mau bayar yang resmi. Dan kemudian bagaimana dampaknya kepada birokrasi? Kalau misal pelayanan publik sudah lebih baik, pemerintah bisa charge lebih baik, dan kemudian kesejahteraan birokrasi menjadi lebih baik. Wow, ya.